Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah pada makan belum teman-teman? Oh ya, menu hari ini apa teman-teman? Kali ini aku mau bikin menu makanan ikan tongkol cabai merah dan juga sayur genjer nih teman-teman. Oh ya teman-teman, ini bahan-bahan yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Bawang merah dan juga cabai merah. Aku kasih gula merah sedikit ya teman-teman supaya lebih ini untuk menetralisir pahit dari sayur genjer ya teman-teman. Ini dia bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Ini untuk tumis genjernya. Jangan lupa garam dan juga penyedap rasa. Siapkan juga minyak goreng ya teman-teman. Ini dia semua bahan yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita kasih garam dulu ikan tongkolnya ya teman-teman. Berhubung ikan tongkol ini sudah gurih, jadi tidak perlu ditambahkan bumbu-bumbu yang lain ya teman-teman, cukup dikasih garam saja. Kita goreng dulu. Ingat ya teman-teman, cara menggorengnya itu jangan sering diaduk-aduk. Tunggu sampai ikannya itu mengeras, tunggu sampai ikannya kering, baru boleh dibalik ya teman-teman. Digoreng kurang lebih sekitar 25 menit dengan api sedang. Sambil menunggu ikannya matang, kita persiapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman, dan juga sayur genjernya. Ini dia setelah kita susun-susun. Ini hasil setelah ikan tongkolnya matang ya teman-teman. Bagus ya kan teman hasilnya, karena tidak sering diaduk-aduk teman-teman, jadi tidak hancur ikannya. Nah ini dia, kita potong-potong genjernya dulu. Kita potong kecil-kecil ya teman-teman, supaya lebih mudah dikunyah teman-teman. Daun genjer ini agak sulit juga dicari ya teman-teman. Tapi kalau mau ke pasar pasti ada ya. Oke, kita potong-potong dulu semuanya. Setelah itu kita sisihkan. Seperti ini ya teman-teman, daun genjer itu. Oke, kita siapin bumbunya ya teman-teman. Ini bumbu untuk menumis daun genjernya ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Sebelum di blender kita potong dulu ya teman-teman, supaya lebih mudah.
Kalau teman-teman bingung hari ini mau masak apa, coba deh teman-teman masak ikan tongkol ya teman-teman. Sayurannya boleh diganti sayuran yang lain, nggak harus genjer ya teman-teman. Ini karena aku pecinta genjer, makanya hari ini aku mau bikin tumisan genjer. Ini dia hasil blenderannya ya teman-teman. Oke, setelah itu genjernya kita rebus dulu sebentar. Ngerebusnya jangan lama-lama ya teman-teman, karena genjer ini cepat lunak ya teman-teman. Mungkin sekitar 1 menit saja sudah cukup. Hanya untuk menghilangkan pahit ya teman-teman. Genjer ini kalau nggak direbus dulu dia ada rasa pahit-pahitnya gitu. Setelah direbus, dicuci dulu ya teman-teman dengan air dingin. Supaya pahitnya itu hilang ya teman-teman. Karena kalau nggak dicuci, masih ada sedikit sisa-sisa pahitnya ya teman-teman. Genjer ini bisa juga dicampur dengan ikan teri untuk menetralisir dari rasa pahit genjernya. Tapi genjer ini tidak terlalu pahit, tidak sepahit seperti daun pepaya ataupun bunga pepaya ya teman-teman. Ataupun sayur pari itu lebih pahit lagi teman-teman. Tapi kalau daun genjer ini ada sedikit rasa pahitnya. Nah, untuk menghilangkan rasa pahitnya itu kita rebus dulu sebentar, lalu kita cuci lagi dengan air dingin ya teman-teman. Setelah dicuci kita peras lagi teman-teman. Nah, selain itu dengan cara itu juga kita bisa campur dengan teri supaya pahitnya ini tidak terasa ya teman-teman. Kalau aku kali ini mau pakai gula merah sebagai penetralisir rasa pahit dari genjernya itu. Seperti ini ya teman-teman, dia cepat lunaknya, jadi nggak usah lama-lama, harus cepat-cepat diangkat ya teman-teman. Jangan sampai lambat, karena nanti kalau lambat jadi seperti bubur ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Suamiku ini teman-teman awalnya tidak suka dengan sayur-sayuran teman-teman, tapi asalkan kita pandai untuk mengolahnya, bisa jadi malah jadi suka dengan sayur-sayuran teman-teman. Setelah itu kita tumis dulu bumbu untuk tumisan genjernya ya teman-teman. Kita tumis hingga harum. Ini dia ini dia gula merahnya ya teman-teman. Kalau untuk tumis-tumisan biasanya aku pakai blender ya teman-teman. Tapi kalau untuk bikin sambal-sambalan biasanya aku pakai penggilingan ataupun diulek ya teman-teman. Karena rasanya itu lebih menyatu kalau diulek. Kalau tumis-tumisan ini kita bisa menyatukan bumbunya ini dengan sedikit air. Nah, kalau kita kasih air sedikit, disitulah bumbunya menyatu ya teman-teman saat ditumis itu. Tapi kalau kita bikin sambal-sambalan kan tidak mungkin dikasih air ya teman-teman. Jadi kita perlu penggilingan. Oke, kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai bumbunya harum. Setelah bumbunya harum, barulah kita masukkan daun genjernya tadi teman-teman.
Setelah dimasukkan genjernya itu, jangan lama-lama lagi untuk memasaknya ya teman-teman. Cukup diaduk-aduk sebentar, mungkin sekitar nggak nyampe 1 menit ya teman-teman. Mungkin sekitar 30 detik saja sudah cukup ya teman-teman. Karena daun genjer ini kan lunak, jadi kalau kelamaan malah tambah lunak lagi teman-teman. Jadi tidak usah lama-lama, karena tadi sudah direbus juga ya kan teman-teman. Jadi begitu dimasukkan, itu diaduk-aduk sebentar, itu sudah cukup. Jangan lupa dikasih garam dan juga penyedap rasa ya teman-teman. Bagi yang nggak suka sayur-sayuran, coba deh diolah sayur-sayurannya itu dengan cara yang betul ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu cara mengolahnya, jadi enak rasanya teman-teman. Jadi tidak takut lagi makan sayur. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu selesai teman-teman, langsung kita masukkan aja ke mangkok ya teman-teman. Nah, ini dia, langsung kita siapkan ke mangkok ya teman-teman. Kalau kita makannya ada sayur-sayurannya, itu jadi lebih variatif dan juga lebih semangat lagi makannya. Selain itu juga bikin sehat ya teman-teman, kalau kita rajin-rajin makan sayur. Oke, setelah itu kita olah lagi bumbu untuk membuat sambal tongkolnya ya teman-teman. Karena bawangnya besar-besar, kita iris-iris dulu supaya saat kita menggiling ataupun saat kita ngulek itu lebih mudah ya teman-teman. Oke, kita giling dulu bawangnya ya teman-teman. Cabenya kita potong-potong supaya lebih mudah. Terus gilingnya juga jangan terlalu lembut ya teman-teman, supaya warnanya itu lebih cantik lagi. Selain itu, kita juga dapat aroma dari bawang merahnya ini teman-teman. Yang bikin gurih itu bawang merahnya ya teman-teman. Jadi bawang merahnya itu juga jangan terlalu lembut. Cabenya juga, menggilingnya juga nggak usah terlalu lembut ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tumis dulu bumbu untuk tongkolnya ya teman-teman. Tumis dulu sampai harum, tapi jangan terlalu lama, karena itu bisa merubah warna dari cabenya dan juga bisa merubah rasa dari bumbunya itu. Kalau cabenya masih fresh teman-teman, kita juga semangat makannya ya teman-teman. Tapi kalau cabenya sudah layu, itu melihatnya saja sudah tidak enak ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau mau numis tidak usah terlalu lama. Jangan lewat dari 10 menit. Kalau bisa sih 7 menit aja sudah cukup. Jangan lupa dikasih garam dan juga penyedap rasa ya teman-teman. Kalau kita makan
warnanya masih fresh, tentu kita semangat makannya ya teman-teman. Tapi kalau warnanya tidak mencolok, sepertinya mau makan, melihatnya saja sudah males ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia tongkolnya. Tongkolnya kita susun di mangkok dulu ya teman-teman. Setelah itu kita siram bumbu di atasnya. Tidak perlu diaduk-aduk ya teman-teman. Nanti dengan sendirinya bumbunya itu meresap ke dalam ikan tongkol. Jadi tidak perlu repot-repot diaduk-aduk ya teman-teman. Cukup ditaburkan di atas tongkolnya saja. Bagaimana teman-teman, mau mencoba masak ikan tongkol seperti versi aku ini teman-teman? Ini dijamin enak, teman-teman nggak bakalan nyesel kalau bikin menu makanan seperti ini ya teman-teman. Selain membuat semangat kita untuk makan, warnanya juga cantik, ada merah, ada hijau ya kan teman-teman. Selain itu juga kita jadi lebih sehat karena menunya ditambah dengan sayur ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video aku kali ini. Sampai ketemu lagi. See you, bye bye.